Dari mana tanda-tandanya Israelnya akan runtuh, gitu kan? Dari mana tanda-tandanya Palestina akan merdeka? Tanda-tandanya dengan merdekanya Syria. Syria ini merdeka, insya Allah tak lama lagi Allah pasti akan sehatkan sekitarnya. Lalu semakin melebar. Pada akhirnya nanti semua kejahatan yang ada di Arab hari ini, penguasa Arab kan penguasa fasik, penguasa yang nggak benar, penguasa yang zalim. Pada akhirnya ini akan runtuh semuanya. Tapi menjelang sebelum itu, ini seperti apa yang dirasakan oleh Palestina hari ini, Arab akan merasakan semuanya. Uh. 2027 ya dengan tahun kita. Kalau nggak tahun depan, ya tahun depannya lagi paling telat, paling akhir, paling last minute itu. Ya, jadi mungkin saja akhir 2026, Allahu a'lam. Ya. Kalau secara pribadi saya lebih optimisnya di 2027. Paling telat itu 2028. Oh. Ya, karena seluruh tanda-tanda pendukung yang lain sudah muncul, Mas Adi. Ya, dunia sudah meninggalkan mereka, dunia sudah membenci mereka, Amerika pun semakin lemah, NATO juga sudah meninggalkan mereka dan sebagainya. Apalagi ekonominya sudah hancur begini, udah nggak ada. Jadi kalau melihat tanda-tanda yang lain itu sudah ada. Lagi pula, mungkin Mas Hari pernah kalau nggak salah mengundang Syekh Masri Al-Fuli ya. Ya, pernah kita dengarkan diskusi Mas Hadi dengan beliau. Beliau bilang, Masya Allah, yang beliau sampaikan insya Allah hak, insya Allah adalah benar. Bahwa pembebas Syam itu di akhir zaman adalah dari dzurriyyat Rasulullah. Ya. Pasukannya begini, ciri khasnya begini, yel-yelnya begini kata Rasulullah. Dan itu ditemukan sama masyarakat. Ya, ditemukan pembebas Syam sekarang ini. Orangnya temuin? Iya, ya artinya secara hadis nubuat Nabi itu dengan orangnya cocok, mirip, lengkap misalnya, lengkap bukan cocok logi nih tapi tapi lengkap, mulai dari mulai dari karakternya, sampai kepada pasukannya, yel-yelnya dan bentuk serangannya dan sebagainya itu bukan cocok logi, tetapi benar-benar ketemu gitu. Oke. Gimana ketemunya? Hadis itu dengan orangnya. Oh. Dengan Ahmad Syara ini. Ahmad Syaranya ketemu. Maksudnya? Ketemu. Oh, maksudnya si Ahmad Syaranya malah ya. Yang dimaksud saya pikir Ahmad Syaranya ketemu dengan itu. Bukan. Justru Ahmad Syaranya. Maksudnya hadis ini cocok dengan Ahmad Syaranya gitu. Walaupun dia bukan Imam Mahdi. Dia bukan Imam Mahdi. Ya. Bukan. Oke, jadi kembali kita sekarang Damaskus alhamdulillah sudah sembuh. Kita keluar awal-awal 4 bulan pertama baru merdeka itu. Ya. Masih agak kurang kondusif. Banyak orang yang ngelarang kami jangan keluar. Sekarang mau tengah malam, mau jam berapapun kita keluar aman banget. Iya, bagus. Ya. Kotanya bagus juga ya? Dia ada 4 lapis tingkatan kota. Tamadunnya kota. Ada kota tua yang gaya zaman Romawi dulu, masih terjaga sampai sekarang. Di situ ada Masjid Nabi Isa yang nanti akan turun. Ya, nanti insya Allah Mas Hari akan ke sana. Yang masjid itu, Tawar Putih itu. Iya. Terus yang kedua ada kota yang di masa transisi perubahan peradaban. Ya, ada kota yang sudah agak mulai maju, yaitu kota-kota setelah masa khilafah runtuh ya. Ada kota yang memang modern. Ada mall-mall gitu. Ada mall, ya, ada mall. Ya, bahkan target Ahmad Syara seluruh Damaskus dengan pinggiran Damaskus, ada namanya Rif Dimashq, itu akan disulap menjadi Dimashq Kubro, Damaskus Raya, ya, dengan model desain kota canggih akhir zaman. Nah, itu masuk dalam desain beliau. Nah, dan alhamdulillahnya dengan negara Teluk, Arab Saudi sekarang sedang menyuntikkan investasi mereka besar-besaran ke sana. Oh, gitu. Dialihkan kali dari Mesir ya. Mesir kan juga lagi bangun nih kayaknya. Emirat tapi waktu itu kan. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah. Nah, kenapa tadi kita kembali kepada topik kita utama? Dari mana tanda-tandanya Israelnya akan runtuh, gitu kan? Dari mana tanda-tandanya Palestina akan merdeka? Tanda-tandanya dengan merdekanya Syria. Syria ini merdeka. Insya Allah tak lama lagi Allah pasti akan sehatkan sekitarnya. Lalu semakin melebar. Pada akhirnya nanti semua kejahatan yang ada di Arab hari ini, penguasa Arab kan penguasa fasik nih, penguasa yang nggak benar, penguasa yang zalim. Pada akhirnya ini akan runtuh semuanya dan akan dipimpin oleh orang yang benar, orang yang sehat, orang yang imannya, tauhidnya, akhlaknya, masya Allah. Seluruh Arab, ya. Tapi menjelang sebelum itu, ini seperti apa yang dirasakan oleh Palestina hari ini, Arab akan merasakan semuanya.
Oh, akan merasakan kelaparan, kelangkaan pangan, listrik mati, sinyal nggak ada, ya pertumpahan darah di mana-mana, dan mereka istilahnya mengalami seluruh apa yang dialami oleh Palestina hari ini, mereka akan alami semuanya. Jadi bukan doa kita, tapi ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Syam sudah pulih, Syam sudah sehat. Ibaratnya penyakit yang ditanggung sendirian oleh Syam sudah Allah sebarkan. Justru bahasa Arab. Apa? Ke bangsa Arab? Bukan Arab saja. Semua seluruhnya? Semua. Jadi yang paling sehat hanya di Syam? Ya. Termasuk di sini? Makanya, termasuk Indonesia. Tapi kita bersyukur Mas Ari, Indonesia masih punya daya tahan. Sebab apa? Tanah masih luas, penduduk masih bisa bercocok tanam. Ya. Airnya masih banyak. Dan negara lain, air nggak ada. Ya bergantung semua tanaman mereka dengan air yang disuplai dari luar gitu kan. Ditambah itu mereka bergantung sepenuhnya dengan teknologi, ya kan? Sumber pemasukan mereka dengan impor, yang untuk yang mereka makan biji-bijian sebagainya. Lah sekarang negara-negara besar sekelas India, sekelas Cina dan lain kan nggak mau lagi mengekspor biji-bijian mereka. Mereka tahan untuk diri mereka sendiri. Ke depan ini kalau apa yang digambarkan Nabi itu chaos global terjadi, maka kemana Arab mau dapatkan sumber makanan mereka? Kemana? Ya itu dia. Dari mana? Akhirnya mereka putus asa, Mas Ari. Dan itu dialami oleh Turki, dialami oleh Mesir, dialami oleh seluruh dunia sampai ke Indonesia. Nah, kalau sekarang sih udah langka nih ini apa? Mulai. Bahan bakar. Baru mulai. Nanti peperangan sudah sulit untuk dibendung dan meledak di mana-mana, ya. Dan saat itu kata Abdullah bin Rawahah bertanya pada Rasulullah, ngeri kali ya hidup zaman itu ya Rasul, kata beliau. Ada nggak tempat yang aman? Kemana kami harus pergi untuk mencari aman? Rekomendasikan ke kami ya Rasulullah, kata Abdullah ibnu Rawahah. Ya, kata Rasulullah, pada saat itu satu-satunya tempat yang paling aman hanyalah Syam. Ya, alaika bisyam, alaika bisyam, alaika bisyam. Jadi yang dibantai sekarang tanah Syam, tapi nanti jadi paling aman. Paling aman. Dan sekarang udah mulai. Sekarang udah mulai. Ternyata Syam dalam artian Suria, Lebanon, Yordania, Palestina itu, ya, khususnya Suria, subur sekali Mas Ari. Subur kayak Indonesia. Jadi kalau kita ke sana tuh, ya Allah tanahnya kok sesubur ini ya, ibaratnya apalagi di bawahnya banyak sumber-sumber mata air. Ya, artinya dikasih aja sedikit pemancingnya keluar, disedot, keluar langsung mata airnya. Ini keren ini Syam ini. Enak juga ya. Saya pernah dengar itu katanya Taif itu adalah sedikit tanah Syam gitu kalau nggak salah. Iya. Yang dibawa ke sana. Mirip-mirip gitu. Makanya kan Arab di Mekah tuh agak gersang, tapi pas di Taifnya tuh dingin, buah-buahan banyak begitu kan. Benar. Ada perasaan yang hampir sama ya. Masuk ke Taif, kok perasaan kayak masuk Suria ya? Iya. Kok perasaan kayak masuk Palestina ya gitu. Seger gitu ya, alamnya subur, tanah-tanah gitu kan. hijau, buah-buahannya. Itu yang terjadi hari ini di Syam. Oh, insyaallah. Jangan-jangan ada buah yang nggak ada di sini lagi. Misalnya buahnya lebih mengkel-mengkel gitu lebih. Yang pasti buahnya jauh lebih manis daripada kita. Ukurannya lebih besar gitu. Kayak ceri aja, cerinya aja beda kan. Murah-murah. Murah. Semangkanya yang mahal tuh cuma pisang doang. Kenapa pisang? Nggak tahu. Selain itu murah semuanya. Anggur saja itu murah sekali, di kita kan anggur mahal. Iya, dan anggurnya anggur murah. Ini lagi, serius anggurnya tuh. Manis, enak sekali, berbagai macam varian. Kembali kita kepada topik kita. Jadi dengan merdekanya Suria kemarin itu isyarat langsung dari Allah, sebentar lagi Palestina bebas. Wah. Sebentar lagi Syam akan sehat. Tapi di waktu yang sama sebentar lagi dunia akan sakit. Itu dunia dalam artian bagaimana? Dunia Islam menuju kebangkitan. Oh, jadi dunia Islam masuk sakit? Harus, karena merasakan semua yang dirasakan oleh orang sedunia ya. Tapi di waktu yang sama, karena ini simboliknya itu adalah Islam yang berkuasa kembali, simbol ini akan menyebar ke seluruh dunia. Satu persatu futuhat terjadi, kayak tadi kita ceritakan. Seluruh negara Teluk, seluruh negara Arab itu kembali jatuh ke pangkuan Islam kafah. Kalau sekarang Islam fasik yang sekarang nih. Islam liberal, Islam sekuler, Islam itu kan Islam yang benar-benar nggak berpihak ke Islam. Dunia Arab berpihak ke Zionis itu. Iya. Tapi ke depan diganti semua. Ya, kemudian naiklah Islam yang benar-benar kembali membawa kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran dan seterusnya sampai ke Indonesia. Tapi sekarang kan sudah mulai ada arah-arahnya bahwa negara-negara Timur Tengah itu akan keluar dari kerjasamanya dengan Amerika. Dikarenakan kan pangkalan militer mereka itulah justru adalah pancingan kerusakan negara mereka justru gara-gara pangkalan itu kan, dan nggak dilindungi ternyata.
Akhirnya mereka mau bikin koalisi sendiri gitu kan. Mas Ari, Buya yakin ya ini akan banyak yang nggak setuju tapi terserah. Buya membahasakan semua penguasa Arab itu hari ini adalah kaum munafikin. Kaum munafikin. Yang keberpihakannya bukan atas nama Islam, tapi atas nama keuntungan. Ya, kemana yang lebih nguntungin, kemana dunia sedang menghadap, ke situ mereka mengarah. Transaksional. Iya, jadi kondisi di mana Arab kok kayaknya mulai persiapan untuk berpaling dari Amerika dan sebagainya, mereka hanya melihat kemana kami akan aman. Makanya sekarang kan mereka merapat ke Cina lah, ya ke Rusia lah, iya begitu. Kemana kira-kira yang kira cari aman? Wah, Amerika udah mulai lemah. Dolar udah mulai ditinggalkan, masa depan dolar ini nggak jelas. Mulai mereka sekarang beralih dari dolar ke yuan, beralih dari dolar ke macam-macam ya. Itu mereka sekarang itu ya kayak bagaimana mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Perangai orang-orang munafik itu mereka pelin-pelan. Enggak mereka 100% kemari, enggak mereka 100% kemari. Mereka berpihak kemana yang dunianya bisa menguntungkan. Gitu ya. Jadi mana yang lebih menguntungkan, dia ada di sana. Ya. Nah ini yang terjadi. Kenapa mereka takut bela Palestina? Karena bela Palestina merugikan mereka. Mereka akan diserang, dimusuhi oleh Amerika, diembargo, uang mereka dibekukan, kemudian investasi segala macam mereka itu juga akan di-stop dan sebagainya. Masih menghamba dengan Amerika. Ketakutan. Itulah dia wahan itu Mas Ari. Hubbud dunya. Mereka itu sudah dibungkus oleh cinta dunia, karahiyatul maut. Takut mati. Tapi ada yang unik nih, Buya, bahwa salah satu hal yang membuat umat Muslim itu kemudian ada beberapa yang mengarah kepada berpihak dengan Israel itu kan. Dulu kan ada pertanyaan salah satu ulama besar yang bilang tidak ada jihad selain bertempur bersama Inggris dalam melawan Turki dulu. Dianggap Turki Islamnya adalah Sufi, nggak murni. Begitu juga ketika Mursi anti Israel, dia bilang dia Islamnya nggak murni, Jamaah Islamiyah Ikhwanul Muslimin, gitu kan. Begitu juga dengan Nabi, begitu juga dengan Irak, gitu juga dengan Hamas juga dibilang dia bukan murni Syiah gitu. Selalu yang melawan terhadap Israel ada sekelompok Muslim yang menganggap bahwa mereka itu bukan Islam murni, gitu. Jadi apakah ini merupakan satu proyek dari proyek dari Zionis gitu untuk memecah belah? Jangan jauh-jauh Mas Hari, lihat aja negara kita sendiri. Di negara ini ada nggak ketika ada orang-orang yang cerdas-cerdas, pinter-pinter, karang terpelajar, ya, yang bersuara, tapi suaranya itu ibaratnya mengkritik penguasa yang sedang berkuasa, itu langsung dikatakan anti Pancasila, ya kan? Langsung dikatakan, ya apa tuh? Di-frame-kan. Iya, memang di-frame-kan seolah ini adalah musuh negara, kan begitu? Nggak nasionalis gitu. Macam-macam lah bahasanya. Itu yang dilakukan secara global. Siapapun yang pada akhirnya berani melawan arus dominasi Amerika, kemudian Amerika akan dikatakan dia fundamentalis, musuh sejati Islam, bukan Islam yang benar, teroris dan sebagainya. Dan itu sudah menjadi kesepakatan mereka. Ya, bahasa itu harus dibuat, diciptakan. Ya, merubah mindset. Itulah dia saat-saat dekatnya Dajjal muncul, dunia dibolak-balik. Pemberitaan yang benar akan dikatakan salah. Yang lurus dikatakan sesat. Ya, yang berkhianat malah diangkat sebagai pahlawan. Itu yang dielu-elukan, itu yang dibela-bela. Begitu kondisi akhir zaman ini. Kalau kita mau lihat, mau baca, mau jujur kita ngelihat seperti apa sebenarnya fakta yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, kebalikan yang benar gitu. Arahkan ke Islam, maka yang Islam yang benar. Sekarang Islam ditindas, Islam dihina, Islam dijelek-jelekkan. Maka yang benar kebalikan itu, berarti Islam benar. Islamlah yang dizalimi. Ya, kalau kita ini dalam hal apa saja ya? Dalam hal apa saja? Contohnya gimana, Be? Contohnya gimana? Kalau masuk ke contoh kita bahaya juga nih. Oh iya. Kita masuk ke area politik. Ngeri-ngeri sedap ya soalnya. Ya. Tapi maksudnya saya rasa penonton kita juga udah cerdas ya gitu ya. Udah cerdas. Kita lihat aja sekarang contoh Turki. Turki ini dianggap musuh yang paling potensial oleh Yahudi sekarang, betul nggak? Ya. Apa kata Yahudi? Setelah Iran selesai, maka musuh paling potensial kami lebih berbahaya daripada Iran adalah Turki. Dan kami akan perang dengan Turki. Coba lihat. Sebenarnya penjahatnya siapa sih gitu?
Ya, yang bunuhin ke sana kemari, yang ngancam ke sana kemari, yang ganggu tetangga sana sini, ngebom sana sini, itu siapa? Terang-terangan lagi. Mereka kan, tapi selalu bela diri. Emang mereka diapain? Ya. Emangnya mereka diapain selama ini? Ya. Tapi bela diri kelebihan itu, kebablasan. Sementara Turki, ya kalau kita lihat kerugian apa yang dia timbulkan kepada dunia Islam, kepada Israel, tapi Turki dianggap sebagai musuh dan ancaman potensial dan harus dihabisi. Mereka juga nggak ngukur diri ya. Iya. Ini lihat anak kecil. Enggak, mereka akan nyuruh negara lain. Itu dia. Ya, tapi alhamdulillahnya negara lain udah nggak mau. Ya Jerman yang dulu memang manut abis, Perancis, Belanda, Inggris, Australia semacamnya. Sekarang pada nggak mau kan? Iya. Udah nyetop senjata mereka nggak mau lagi. Awal-awal kan mereka barengan itu. Tapi ternyata ini udah keterlaluan. Mentang-mentang disupport. Ya, dihabisin gila-gilaan. Dunia membenci, takut mereka kalau kekuasaannya dilengsarkan oleh rakyat. Udah ngamuk ngelihat kebiadaban dan anti kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Masih kalian support, kalian kami gulingkan. Kan begitu ibaratnya. Amukan dari massa di negara mereka masing-masing menjadikan mereka berpikir ulang untuk terus mensupport Israel yang penjahat mabuk ini. Kemarin juga ada penjelasan yang cukup nyelekit sih dari J.D. Vance, wakil presiden Amerika. Ya waktu perdamaian nggak terjadi gara-gara serangan dari Iran ke Lebanon. Israel ke Lebanon. Terus dia bilang begini. Israel, kalian itu negara cuma 9 juta orang. Dan kalian tidak ada yang ganggu gitu kan. Terus ngapain kamu harus soalan pertahanan gini dan membunuhi sekitarnya? Kan dia bilang begitu kan. Maksudnya dia juga udah akhirnya paham juga bahwa ini udah mau damai, udah mau buka Hormuz, masih ada kayak gini gitu. Bahwa lu ngapain bunuh-bunuh orang nggak ada yang nyari gara-gara kan gitu kan. Nah itu dia. Alasan yang dibuat-buat mereka sendiri. Alasan mereka buat. Nah ini sekarang keadaan gimana nih di Gaza sendiri kan sepertinya dengan adanya naiknya perang geopolitik ini pembicaraan dan juga diskusi mengenai Palestina mulai berkurang. Ya. Jadi ya mungkin waktu itu ada FOMO-nya ya. Maksudnya orang pada ngomongin semua. Sekarang kan udah nggak terlalu banyak gitu. Dan ketika perang dengan adanya Gaza masih diserang kan sekarang? Nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Israel itu ibarat tubuh yang penyakitan, gatal di mana-mana, dia garuk terus kemana-mana, menimbulkan luka-luka di mana. Ya itu adalah di Gaza, di Palestina. Nggak pernah berhenti di tepi barat di jalur Gaza. Mereka terus menimbulkan luka. Ibarat tubuh yang gatal, yang udah banyak sakit, ya, digaruk dengan kejam gitu ya. Padahal udah berdarah-darah, dia karena masih gatal dia garuk terus. Itulah dia Israel. Nggak pernah berhenti dia tuh. Nggak pernah berhenti bunuhin anak-anak, bunuh karena dia udah summun bukmun umyun ya, peka bisu tuli, sebodoh apa kata dunia, sebodoh pokoknya target kami sampai. Targetnya apa? Karena sampai sekarang juga nggak pernah sampai kan. Targetnya adalah kuasai, habiskan, lenyapkan jalur Gaza, kuasai seluruhnya Palestina dan segera bangun Israel Raya. Tapi waktunya udah sempit. Udah nggak keburu lagi sih kayaknya. Udah kebelet, ya, udah kebelet, udah nggak keburu memang. Ini yang membuat mereka itu antara putus asa dengan membabi buta. Putus asa membabi buta itu kakak beradik kandung gitu atau kembaran kali ya. Mungkin dipikir nggak ada gigi mundur lagi. Mundur kan pasti dia masuk pengadilan kan. Ngerem juga nggak bisa. Ngerem nyoblong. Tapi maju juga nggak ada duit kan gitu. Itu dia. Bagaimana sekarang inilah tenaga terakhir yang mereka punya. Maka kembali kita pada ayat Allah. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Dengan ulah-ulah mereka sendiri mereka hancurkan diri mereka. Wa aidil mu'minin. Dan Allah akan sempurnakan kehancuran mereka dengan perlawanan orang-orang beriman. Masya Allah. Jadi sebentar lagi guys, insya Allah kita akan melihat dan juga menyaksikan seperti apa kehancurannya si bangsa Israel ini ya. Walaupun belakangan kemarin tahun kemarin lumayan viral juga mengenai keikutsertaan Indonesia di BOP waktu kemarin kan. Iya. Tapi alhamdulillah sepertinya nggak dilanjut ya. Alhamdulillah. Antum dapat infonya gimana? Alhamdulillah. Info insya Allah valid. Kami baru kumpul kemarin di gedung Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kemarin jam 5. Pantesan pakai batik sekarang Bu ya, nggak pakai baju. Biasanya putih-putih pakai ini sorban gitu kan, sekarang enggak. Kita orang politik, duduk sama orang politik kemarin ini.
Jadi mereka kemarin kita bersama Prof. Sunarto juga dari MUI ya, Ketua MUI bagian luar negeri. Beliau menyampaikan BOP tolong dihentikan. Kami semuanya tidak ada yang setuju dan sepakat. Jawaban dari anggota dewan kita, insya Allah kabar gembira, kabar baik sampai sekarang dan tidak akan pernah dana yang 17T itu belum kita bayar. Wah, aman dan tidak akan pernah dibayar. Wah, alhamdulillah bocoran A1 ya. Nggak percuma pakai batik hari ini Buya ya. Biasanya kalau orang kalau batik lagi mau akad biasanya gitu kan. Iya. Sekarang udah nggak mungkin lagi ya. Jangan dipancing-pancing. Ya. Ribut nanti yang di rumah. Iya. Alhamdulillah. Jadi guys, posisi kita tentunya juga mungkin kalau kemarin banyak yang ada perbedaan pendapat ya. Sekarang alhamdulillah rupanya aspirasi kita juga didengar ya. Dan juga mesti bersuara. Jadi jangan anggap kita bersuara itu nggak kedengeran. Pasti setiap ada usaha pasti ada hasil. Makin hebat usahanya, makin hebat hasilnya. Walaupun nggak langsung ya. Pasti. Pokoknya kerjalah, berbuatlah, bergeraklah. Jangan biarkan ulama saja yang bergerak. Jangan biarkan Habib Rizik Jabal di depan. Jangan biarkan Mas Hari Untung aja yang bercuap-cuap. Semua harus bersuara. Ya ketika dituntut turun semuanya. Gitu. Pasti berdampak. Pasti. Itu bahagian daripada merubah negara. Merubah konstitusi, merubah politik dan sebagainya. Jadi sekarang ini kalau misalnya warga Palestina yang kemarin sempat ada, kok Indonesia ikutan sih? Ternyata alhamdulillah enggak juga ya. Habis kalau sekarang sepertinya si Bohir juga lagi kehabisan duit. Mau ngapain sekarang kan? Saya rasa juga gini, Israel juga lagi dalam menyerang Palestina ini nggak punya konsep. Karena untuk menguasai mereka lagi nggak punya uangnya, nggak punya sumber daya. Yang ada cuma matiin aja nih. Ada kesempatan ngebomin orang doang, tapi nggak ada strategi penyerangan yang bagaimana untuk menguasai daerah kan gitu kan. Tapi korban tetap jatuh gitu, tetap masih banyak yang jatuh. Cuma kayaknya mereka udah ibarat main udah misalnya gini, kalau kita masuk babak keluar dari grup Piala Dunia nih, kita udah kalah 2 kali gitu. Sekali menang pun masih aja nggak akan lolos gitu ibaratnya. Tapi udah mungkin lagi all out kali kesempatan terakhir. Gitu ya, kita doain lah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kami hanya berharap kepada umat Islam, khususnya orang-orang saleh di Indonesia ini, jangan pernah skeptis dan pesimis. Masa depan sudah semakin dekat untuk kemenangan kita. Dan justru harusnya bukan babak penyisian lagi, ini menuju final dan ini di final kita sekarang. Jadi di saat-saat final ini energi kita yang tersisa, energi kita kan kita ibaratnya udah banyak berbuat nih, otomatis terkuras energi kita. Jangan berhenti karena pertandingan belum usai. Justru kita masuk babak final sekarang ya. Inilah dia babak penentuan. Ayo tampil paling depan. Jangan saat-saat penentuan ini kita mundur. Belum berhenti loh. Ring pertarungan masih sedang berlanjut ya. Berjuanglah. Kita ini sedang bertanding sabar-sabaran. Kita yang sabar atau penjahat keturunan monyet yang sabar? Ya, harus kita yang sabar. Harus kita yang sabar mendampingi saudara kita yang sedang berjuang. Yang berdarah-darah mereka. Sama-sama kita di Palestina. Yang hancur-hancuran mereka, yang lapar dan mati mereka. Kita hanya sini sabarlah dalam dampingi mereka. Bantulah mereka. Jangan sampai hanya sekedar bantuan saja kita udah nggak sabar. Astagfirullahaladzim. Walaupun kita kan udah kemarin Buya. Pertanyaannya, apa udah menang Palestina? Kalau belum berarti belum selesai. Gitu. Apa udah merdeka Aqsa? Belum selesai. Ya, mereka berdarah-darah, nyawa mereka, tubuh mereka lepas, keluarga mereka habis. Mereka nggak pernah berhenti kan? Kita juga gitu. Gitu Mas Ari. Yang dibutuhkan endurance teman-teman ya. Stamina untuk tetap terjaga. Jangan kita lepas fokus. Gitu. Apa yang sedang dilakukan Buya sekarang nih? Buya sekarang sedang menggalang kesatuan visi dan misi untuk masa depan besar buat pusat peradaban Islam dunia yaitu Syam ini. Bagaimana agar jadi gini Mas Ari. Nah, ini sebenarnya strategi, tapi karena ini ada dalam hadis, Buya nggak mau tutup-tutupi ya. Buya ingin share ini, berbagi
Jadi setelah kita tahu tadi bahwa antara jantung dengan hati itu berdekatan, faktanya Baitul Maqdis dengan Damaskus juga berdekatan. Jantung bukti kita masih hidup dan terus berjuang, terus eksis, dan butuh selalu support dari darah-darah segar umat Islam seluruh dunia. Itu bantuannya, doanya, dan semacamnya. Sementara hati, alhamdulillah sekarang hati itu sudah pulih, ya, sudah merdeka maksudnya. Pemulihannya kalau pengen cepat harus digotong royongi bersama-sama. Jadi kita harus tampil hadir ke bumi Syam. Ada satu hal yang mungkin agak luput juga dari perhatian NGO kita. NGO yang amanah di Indonesia itu rata-rata saat mereka berjuang, sebagian berhasil masuk, ya, sebagian tidak, berjuang untuk mengantarkan bantuan-bantuan itu dengan harga yang sangat mahal dan gila-gilaan, dengan risiko yang sangat besar, sampai ke tangan saudara kita di Gaza, walaupun tidak memenuhi, ya, tapi sudah sampai. Namun sebagiannya tercekal dan tertahan di perbatasan Rafah. Karena melihat itu semua, mereka juga ingin ikut berkontribusi menyelamatkan orang-orang Palestina yang terdampar keluar, yang ada di Yordania, yang ada di Mesir. Nah, yang ada di Mesir itu lebih kurang jumlahnya menurut Dubes Palestina yang baru sekarang, Bapak Abdul Fattah Satari, beliau mengatakan lebih kurang 200.000 orang Palestina dari Gaza yang dari Mesir. Lalu yang ada di Yordania, yang ada di Mukhayamat, yang ada di tenda-tenda pengungsian, lebih kurang 150.000. Tapi kalau Yordania seluruhnya, Mas Ari, itu 50-60% lah rakyat Yordania itu Palestina. Nah, cuma yang terdampar di kemah-kemah yang nggak punya sama sekali apa-apa itu ada 150.000-an orang. Nah, namun perlu diingat, ya, bantuan-bantuan kemanusiaan yang awalnya kita tujukan untuk Gaza, tepi barat Palestina, itu kan sulit sekali sampai. Sementara ini bantuan ini harus disalurkan. Dibutuhkan lagi. Alhamdulillah bisa disalurkan untuk saudara kita yang di Mesir dan di Yordan. Hanya saja, hanya sekedar bantuan kemanusiaan tok. Makan, minum, pakaian, obatan, ibaratnya begitu. Tapi ada yang harus diperhatikan. Dalam jangka panjang, mereka-mereka ini bisa menghasilkan apa untuk Palestina? Orang Palestina yang ada di Mesir, orang Palestina yang terdampar di Yordania bisa menghasilkan apa? Tidak ada. Hanya kerja juga nggak bisa. Hanya melanjutkan beban istilahnya yang dipikul oleh umat Islam seluruh dunia. Karena mereka tidak bisa di-upgrade. Anak-anak mereka nggak bisa diurus, dalam artian bisa menjadi pejuang berikutnya. Bisa menjadi tokoh-tokoh pemimpin yang akan mengisi Palestina masa depan. Nggak bisa. Kenapa? Di Mesir, intervensi pemerintahan Mesir terlalu dominan dan sangat ketat di bawah kawalan Israel. Jadi kita nggak bisa ngapain. Di Yordan, dipantau, ya? Dipantau banget gitu. Apalagi di Yordania. Ini hampir seluruh intelijen Israel bergentayangan di Yordania. Jadi sementara di Suriah 670.000 orang Palestina yang ada di tenda-tenda pengungsian, hidupnya antara hidup dengan mati. Lebih banyak, ya? Banyak anak-anak yatimnya, banyak fuqara masakinnya, kelas akut yang sangat di bawah. Ya, kemarin Ustaz Muhammad Hussein Gaza kami bawa ke sana. Apa kata beliau? Ini lebih parah daripada Gaza. Beliau ngomong gitu. Ini lebih parah daripada Gaza. Jadi mereka jumlahnya lebih banyak. Sementara mereka alhamdulillah bisa kita datangi tanpa hambatan. Bisa kita berikan bantuan tanpa cekatan, tanpa disaring-saring, tanpa dipajakin, dipalakin. Kita enggak. Bebas langsung ketemu mereka, masuk, berikan. Mereka menikmatinya. Dan lebih hebat daripada itu, pemerintah mensupport. Pemerintah baru sekarang mensupport. KBRI kita juga hadir untuk membersamai dan senang dengan program-program kita ini. Persatuan Pelajar Indonesia di sana siap menjadi volunteer. Karena mereka ingin berbagi dengan ingin menolong saudara kita, mereka yang ada di sana. Jadi Mas Hari, dengan adanya jumlah mereka sekarang sebagian sudah pada kembali, ya, karena saudaranya dari luar negeri pada masuk Suriah, sudah bisa menjamin mereka sebagian masih 435.000 orang yang hari ini masih banyak banget digabung Mesir dengan Yordania yang nggak bisa kita apa-apain ini, masih banyak lagi yang di Suriah. Nah, ke depan yang kita harapkan bisa melanjutkan Palestina itu adalah yang di Suriah ini. Gitu. Kalau ini hanya untuk hidupnya mereka aja bisa kita support. Kalau ini mereka bisa kita upgrade. Anak-anaknya bisa kita tampung, kita didik, kita sehatkan fisik mereka, kita isi otak mereka, kita kuatkan lagi iman mereka.
besarkan lagi asa mereka melihat masa depan. Kalau Palestina umpamanya merdeka, bebas, pemimpin masa depannya sudah siap di luar. Lah sementara yang di sini mereka malah diprogram dinarkobai, Mas Ari. Masa sih? Iya, yang di Mesir dinarkobai, diajak maksiat, dibukakan by design. Intelijen ya, Mas? Iya, yang punya kerja Israel supaya mereka tidak punya semangat, tidak punya gairah, udah rusak istilahnya, udah menjadi generasi rusak. Tapi yang di Suriah kita punya peluang untuk menggarap mereka. Dan itu negara menolong, negara Suriah. Itu gimana cara ikutannya, Bi? Begitu, makanya strategi kita sekarang, kita sedang mengingat ini kerjaan besar. Ini nggak mungkin bisa dikerjakan oleh PISH saja. Ya, kita kan mendirikan PISH di sana, Persahabatan Indonesia Syam. Di Indonesia kita juga sudah mendirikan PISH. Ini ketuanya Pak Pak Agus Subarka. Jadi kita sudah punya yayasan, ada Uzma-Care. Uzma-Care dari 2017 ya. Ada Uzma-Care. Tapi kalau hanya ini saja bergerak bisa buat apa? Kecil sekali. Dari sinilah kami menyatukan cara berpikir barusan ini. Kita silaturahmi ke NGO yang bonafide, yang qualified, yang amanah, yang selama ini betul-betul sefrekuensi dengan kita. Dengan hati mereka bergerak, kami datangi satu persatu. Kami sampaikan, yuk bergandengan tangan. Ya, yuk bergandengan tangan. Kita buat program raksasa menyelamatkan Palestina dari Suriah. Ini strategis. Dari Suriah kita buat pabrik raksasanya, produksinya, hasil produksinya kita siapkan untuk ke Palestina. Ini yang lebih masuk akal, Mas Ari. Jadi pendidikan anak-anaknya mulai dari, karena paling tinggi pendidikan anak Suriah apa? SD. Itu SD, paling tinggi. Paling tinggi. Nah, yang setelah itu mereka kosong. Ini kita tampung mereka, kita upgrade mereka, ya kita jadikan mereka tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Ya, kita jadikan mereka masa depan itu mereka yang akan menguasai kembali negeri mereka saat negeri mereka itu sudah terbuka. Kalau enggak, siapa yang akan melanjutkan? Anak-anak di Gaza enggak tanggung banyak yang sudah syahid, ya. Yang di sana jadi pengangguran, di mana di Mesir, di Yordania. Yang ini yang bisa dipersiapkan itu. Nah, jadi ini begitu strateginya, Mas Ari. Daripada narkobaan ya teman-teman semua, apalagi saya terpapar mungkin dari handphonenya masing-masing apa segala macam. Ini sebuah program yang patut kita dukung. Ini kalau mau ikutan gimana cara Be? Begitu caranya. Jadi insya Allah Taala kita sekarang ini ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya anak-anak itu kita kan sudah bersahabat dekat dan bermitra, bahkan sudah ada MOU hitam di atas putih dengan namanya Hayat Al-Laji'in Al-Falastiniyin Nabi Suriah, yaitu lembaga pengungsi seluruh orang Palestina yang ada di Suriah. Oh, itu lembaga Suriahnya? Ada, nama pimpinannya adalah Sheikh Abdul Mu'tasim. Kita sudah bermitra dan sudah perjanjian dengan mereka bahwa apapun bantu-bantuannya mereka siap mensupport kita dalam rangka mensukseskan program-program kemanusiaan kita di sana. Jadi mereka punya data lengkap. Ada berapa keluarga di mana-mana saja mereka, ada berapa anaknya yang bisa kita garap untuk dididik, disekolahkan lagi segala macamnya, dan ada berapa anak yatim yang terlantar semacam itu bisa kita ini. Jadi kita ingin mengambil mereka. Makanya kata Buya tadi, kalau NGO yang bonafide ini, ya kalau filantropi ini bisa bergabung bersama, tentu bisalah minimal agak 1-2 M umpamanya satu bulan, itu besar yang bisa kita buat di sana itu. Ya, tapi kalau hanya 1 juta, 2 juta, maksudnya itu 10 juta, 100 juta bisa buat apa dengan segitu? Harus besar. Yang kedua itu jangka pendek ya, jadi makan minum mereka, kesejahteraan mereka kita support, logistik lah ya, logistik mereka, kemudian pendidikan anak-anaknya tak berlanjut tiap bulan, itu yang jangka pendek. Dan alhamdulillah kemarin kami kan sudah masuk ke sana itu, udah setahun lebih kita ada di sana. Tapi kecil-kecilan Mas Hari, ya sesuai dengan kesanggupan kita, sebab yang di Gaza Palestina sendiri nggak mau kami tinggalkan, tetap kita ke sana, sebagian untuk ke Mesir dan Yordania, tapi ke depan harus proporsional ya. Ke Suriah harus ada jatah yang jelas. Lagian target yang bisa dipersiapkan itu yang sebenarnya di Suriah ini. Nah, berarti ini jangka pendek. Nah, kami berharap NGO ini dan kaum muslimin, saudaraku yang baru dengar ini, kalau perlu ayo bergandengan tangan dengan kami. Kita sama-sama ke sana. Kita buat rundown acaranya, ketemu dengan Menteri Dalam Negeri, ketemu dengan Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Kita udah duduk bareng dengan mereka. Seperti ini. Sekaligus bisa ngelihat calon masjid yang akan diturunkannya Nabi Isa. Ada wisata religinya, ada wisata
historinya ya. Jadi kita dan para sahabat kan banyak dikuburkan di sana. Iya, betul. Ulama-ulama besar dunia sekelas Salahuddin Ayyubi pejuang Islam, Muhammad Al-Fatih kan banyak di sana dikuburkan. Kita bisa bermain ke sana. Ada kuburan Khalid bin Walid, ada kuburan Ubay bin Ka'ab, ada Masya Allah Ibnu Taimiyah di sana. Sangat banyak anak-anak cicit Rasulullah yang dimakamkan di sana. Jadi sambil itu ya, sambil kita makanya kayaknya perlu kita buat acara perjalanan Golden Track itu ya. Iya, benar-benar. Di perjalanan ke sana itu ya kita ketemu dengan KBRI, dengan Ketua Besarnya, dengan PPI ya, dengan semua hal yang bisa. Tapi yang paling kami prioritas sekarang NGO dulu lah, pimpinan-pimpinannya Mas Ari, dan tokoh-tokoh kelas Mas Ari. Kemarin juga yang dari anggota dewan, Ana mau berangkat. Masya Allah, mantap nih kalau ada anggota dewan, kita yang juga ikut bareng. Rencana kapan ya? Rencananya mungkin kalau bisa Oktober November lah ya. Oktober November guys, catat ya. Sementara itu nanti, kalau bisa kita jadwalkan. Semoga saja dari Kemenlu kita bisa kita bawa juga. Jadi berjalan bareng nih. Nah, menurut pimpinan-pimpinan di kerajaan pemerintahan Suriah sekarang, Anda kata kita memang bisa menghadirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh penting dari Indonesia. Mereka akan memastikan ulama-ulama mereka, mufti agung mereka, bahkan presiden mereka menyambut kita. Masya Allah. Ketemu sekalian. Jadi kalau ini bisa, Masya Allah, mudah-mudahan ya. Karena ini sekali lagi, ketika kita berkontribusi aktif dan nyata di Suriah, dampaknya untuk Palestina. Ya. Dampaknya untuk kemerdekaan dan kemenangan Palestina. Nah, ini dah strategi akhir zaman yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah. Ya, ini menarik banget teman-teman. Banyak yang bilang bahwa sesuai sejarah Palestina bisa dibebaskan oleh orang luar, dari luar wilayah itu kan. Mau nggak mau mungkin ya. Ini kalau misalnya kita ulang, semua story ini udah ditulis Allah. Yang membedakan cuma pelakunya aja siapa nih, yang mengambil peran itu kan gitu kan. Nah ini berarti kalau sutradaranya udah bilang akan menang dan sutradaranya udah bilang inilah tempat-tempat kemenangan ya, masa kita nggak ikutan? Yang nulis aja udah kasih tahu, udah kasih clue buat kita, masa kita nggak ada di situ? Nah, ini kesempatannya nih Buya nih. Berarti saya tinggal nunggu kode dari Buya mau berangkat tanggal berapa, dan jika ada yang tertarik monggo silahkan nanti lihat di description kita, nanti kita akan minta sama Buya untuk kemudian dilengkapi di situ, dan untuk bisa ikut serta mungkin jalan-jalan ke Syam. Saya juga belum pernah nih wisata religi Islam yang dulu sama Mas Ari, Anda masih ingat ya? Mas Ari sedang dirayu-rayu, yuk ke Aqsa ya, dalam podcast ini. Berangkat juga lama-lama akhirnya berangkat kan. Kayaknya ke Suriah gitu juga deh. Ya, mudah-mudahan. Yang sebelum datang tuh Suriah sama Uzbekistan aja. Begitu itu ya. Yang belum pernah tuh. Jantung sudah datang Mas Ari ya. Ke hati kan belum. Iya. Ke hati peradaban umat Islam itu adalah Damaskus. Ribuan tahun Islam memimpin dunia itu dipusatkan di Damaskus. Nah ini ke depan dekat lagi. Jadi saudara dan sahabat tercinta, nitip Mas Ari, kita ada nomor kontak dari Uzmakir kita dan nomor rekeningnya. Tafadhol antum, saya mau berjuang totalitas habis-habisan dengan cara yang saya bisa ya, transfer ke sini. Komunikasilah dengan tim admin kami, dan kalau ada yang mau berangkat ke sana, insya Allah kita juga bisa berkomunikasi dan berkoordinasi. Mas Hari juga dengan jaringan Mas Hari, yuk kita buat Golden Track ya, bersama para pencinta akhir zaman yang ingin memupuk iman dan juga sekaligus membantu sahabat-sahabat seiman. Ayo bawa mereka satu rombongan, dua rombongan gitu ya. Nanti memang ada jalurnya Mas Hari. Dan jalur ini insya Allah kita yang akan pandu, kita yang akan bukakan sehingga kita perjalanannya aman ke sana itu, gitu ya. Detailnya teman-teman lihat di sosmed kita, dan bagaimana cara supportnya, bagaimana cara ikutannya, monggo silahkan ikutan di kita semuanya. Moga-moga kita semua bisa sama-sama mengunjungi Syria atau Tanah Syam. Jazakallahu khair Buya untuk waktunya, dan jangan pelit-pelit untuk datang lagi Buya, waktunya waduh Masya Allah muter terus. Alhamdulillah. Jika dirasa menarik teman-teman semuanya, monggo silakan share link ini ke circle teman-teman semuanya, dan sambil kita doakan selalu untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Amin. Menang insya Allah. Islam sudah waktunya menang. Saatnya menang. Optimis insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.